Iya, dalam doa yang tadi kita baca, Bamila, ada satu prinsip tentang ketenangan Mm-mm. dan ada 3 rahasia ketenangan. Oke. Dalam doa yang tadi kita bisa menemukan satu prinsip Ketenangan. utama ketenangan dan ada 3 rahasia ketenangan. Yang pertama, satu prinsip utama ketenangan. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Mutmainnah, iya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hati yang tenang bersamamu. Ini prinsipnya. طلع البدر علينا من Ini kita akan bicara satu tema yang menarik. Agar lebih tenang dalam urusan masa depan kita. Betul. Perlu kita garis bawahi, ada 2 orang yang tidak akan bahagia dalam hidupnya. Yang pertama adalah orang yang sering menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua adalah orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Rasa-rasanya 2 orang ini agak sulit bahagia. Kenapa? Karena dia sudah membatasi cara pandangnya, kemudian cara prasangka hatinya dengan sesuatu yang menjadi berat bagi dirinya. Maka mohon maaf, untuk yang sudah terjadi di masa lalu, jangan terlalu disesali karena sudah terjadi. Dan untuk yang belum terjadi di masa depan, jangan dikhawatirkan karena juga belum tentu kita akan bertemu dengan masa depan itu. Maka bagaimana caranya agar kemudian kita bisa lebih tenang menghadapi masa depan? Bagaimana caranya agar kita bisa lebih lapang menyiapkan hati dengan apa yang akan terjadi ke depan? Tentu jawabannya adalah apa yang kita lakukan saat ini akan menjadi cerminan seperti apa keadaan kita masa depan. Maka sekarang daripada kita sibuk mikirin ya, nanti jodoh kita siapa. Terus kadang ada yang ngeluh, gimana sekarang catering mahal, gedung mahal dan seterusnya. Mending lebih baik kita daripada sibuk mencari yang terbaik, sibuk saja menjadi yang terbaik. Masya Allah, betul. Banyak di antara kita, adik-adik kita mohon maaf, sibuk mencari yang terbaik. Pengen A, pengen B, pengen C. Tapi dia lupa menjadi yang terbaik. Padahal sesuatu yang baik itu akan datang kalau kita sudah siap dengan sesuatu yang baik dalam diri kita. Ingat prinsipnya. Seseorang yang baik akan dipertemukan dengan yang baik. Dan seseorang yang buruk boleh jadi dia pun akan dipertemukan dengan yang buruk. Maka sekarang untuk menenangkan hati pada bab yang belum pasti, dekatkan saja diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan apa yang bikin kita bingung? Urusan apa yang bikin kita galau? Misal mohon maaf, rezeki. Misal. Kan rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Perhatikan Quran surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Pertanyaannya, coba sebutkan makhluk yang melata yang rizkinya itu dijamin sama Allah. Misal sebut saja cicak. Cicak ada rizkinya tidak? Ada. Apa rizki cicak? Nyamuk. Pertanyaannya, cicak di mana kerjanya? Di dinding. Di dinding. Apa job desk-nya? Menangkap nyamuk. Bukan, diam-diam merayap. Oh iya benar. Kan ada lagunya itu. Aduh. Cicak di Kurang dinding. jeli saya. Diam-diam merayap. Pertanyaannya, yang nyamperin nyamuk ke cicak apa cicak ke nyamuk? Nyamuk, Tat. Siap. Oke. Ternyata yang nyamperin Ya dua-duanya. Allah, oke. Datang seekor nyamuk, terus cicaknya diem nggak atau bergerak? Ya harus bergerak ya. Diam-diam merayap bergerak, kemudian hap bergerak. Bamila pernah ngitung nggak? Ini ada penelitian bagus sekali. Pernah ngitung nggak berapa kali hap yang dibutuhkan oleh cicak untuk mendapatkan satu nyamuk? Memang ada penelitiannya, A? Ternyata ada penelitian,
Cicak itu nggak sekali buat hap biar dapat satu nyamuk. Disebutkan kurang lebih 80 kali hap yang dibutuhkan oleh Masya cicak Allah. untuk mendapatkan satu nyamuk. Pertanyaannya, 80 kali apa yang membuat cicak bertahan? Hap berapa kali tadi? 80 kali. Capek banget ya kalau kita kebayang 80 kali hap-hap ya. Hanya untuk mendapatkan satu nyamuk. Allah Rabbi. Ternyata ini yang membuat kaget. Karena cicak yakin rizki dijamin oleh Tuhannya. Cicak aja yakin. Ini kan menariknya, cicak aja yakin. Masa kita nggak yakin? Maka urusan rezeki jangan khawatir. Kata Nabi SAW, Inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Jodoh. Nah, Siapa yang menentukan? Allah. Allah. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kamu sekalian pasangan, jodoh. Ini kata kunci. Yang menentukan jodoh kita siapa? Allah. Tapi bukan berarti kita diam untuk mendapatkan jodoh. Ada ikhtiarnya. Walaupun hasil akhirnya siapa yang menentukan? Allah. Ini gambaran buat kita. Termasuk buat teman Mbak Mila yang tadi. Siapa namanya? Mbak Vinda. Mbak Vinda. Jodoh itu dicari dan dinanti. Dicari dengan pencarian terbaik, dinanti dengan penantian terbaik. Bukan berarti kita diam gitu. Enggak. Kita tetap mencari, berikhtiar. Hasilnya Allah yang menentukan. Mohon maaf, ada nggak Mbak Mila? Orang yang deketnya lama, tapi nggak jadi jodoh. Iya, jagain jodoh orang ya. Aku banget kan? Hah, iya lagi dulu. Tapi ada nggak orang yang mungkin ketemunya baru sebentar, tapi dia berjodoh? Ada? Banyak. So pada akhirnya, sehebat apapun kita setia, sehebat apapun kita berusaha, kalau Allah tidak menakdirkan dia jadi jodoh kita, tak akan jadi jodoh kita. Maka pertanyaannya adalah, sejauh mana hati punya kelapangan untuk menerima apapun yang Allah berikan. Belajar tenang dengan masa depan. Belajar tenang. Nah, tipsnya untuk bisa tetap tenang di tengah kerumitan pikiran, di tengah ketakutan akan masa depan itu apa yang perlu disiapkan? Oke. Ada satu doa yang boleh jadi doa ini adalah rahasia ketenangan hati. Rahasia. Ini di antara doa yang sering AA amalkan, yang diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi agar kita punya ketenangan hati. Boleh kita baca doanya? Boleh, Ya? Ahilman. Ahilman sekali, boleh Bamila Siap. sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inni inni as'aluka as'aluka nafsan bika nafsan bika mutmainnah mutmainnah tu'minu tu'minu biliqa'ika biliqa'ika wa tardha wa tarda biqada'ika biqada'ika wa taqna'u wa taqna'u bi'ata'ika. bi'ata'ika. Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku sesungguhnya aku memohon kepadamu memohon kepadamu hati yang tenang hati yang tenang bersamamu, bersamamu, hati yang yakin hati yang yakin berjumpa denganmu, berjumpa dengan dan hati yang ridho dan hati yang ridho menerima ketentuanmu, menerima ketentuan dan hati yang merasa cukup dan hati yang merasa cukup dengan segala pemberianmu. dengan segala pemberianmu. Nanti mungkin kita akan bahas Bamila, apa isinya, bagaimana rahasia ketenangannya. Nanti kita bahas agar siapapun yang lagi gelisah, lagi galau dengan masa depan bisa lebih tenang ketika kita menangkap rahasia melalui doa yang tadi coba. Iya, dalam doa yang tadi kita baca Bamila, ada satu prinsip tentang ketenangan dan ada 3 rahasia ketenangan. Oke. Dalam doa yang tadi kita bisa menemukan satu prinsip utama ketenangan dan ada 3 rahasia ketenangan. Yang pertama, satu prinsip utama ketenangan. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hati yang tenang bersamamu.
Ini prinsipnya. Yang bisa membuat hati kita tenang, Hanya Allah. just Allah. Hanya Allah. Nggak ada yang lain. Jadi kalau ada di antara pemirsa yang mengatakan, "Aa, saya bisa tenang dengan harta yang banyak." Tidak. "Aa, saya bisa tenang dengan punya jabatan kedudukan." Tidak. "Aa, saya bisa tenang dengan semua dunia yang kita inginkan." Tidak. Mohon maaf. Biasanya justru dunia yang selama ini kita gelisahkan itu, yang kita akan anggap akan menjadi tenang buat kita, justru itu biang dari semua kegelisahan. Betul. Sumber kegelisahan itu dunia. Terbesar ya. Bisa jadi apa yang paling kita cintai. Ya. Maka ini prinsip. Untuk siapapun yang hari ini lagi ngerasa gak tenang, lagi ngerasa gelisah, back to Allah. Kembali ke Allah. Prinsip. Apalagi ini bulan Ramadan. Harus jadi momentum untuk kita benar-benar mendekat ke Allah. Setuju. Nah, kalau sudah mendekat ke Allah, nanti pelan-pelan Allah berikan sumber ketenangan itu. Mulai itu, sholatnya perbaiki, baca Qur'annya perbaiki, puasa Ramadannya disempurnakan, infak sodakohnya dihadirkan. Kalau sudah menjelang akhir Ramadan, iktikafnya dia kerjakan. Jadi semua amalan-amalan yang mengundang kebaikan Allah bagi dirinya, dia akan lakukan. Nanti kalau sudah mendekat ke Allah, Allah kasih 3 rahasia yang bikin kita tenang. 1, tu'minu biliqa'ika. Orang yang tenang itu, orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah. Dunia bukan tujuannya. Kalaupun kemudian tadi dia galau urusan jodoh, dia bertemu dengan jodoh, kemudian menikah, itu bukan tujuannya. Iya. Sebenarnya iya ya. Itu hanya jalannya. Tujuannya adalah surganya Allah. Ya. Bamila, Ahilman, pemirsa, kita berumah tangga. Apa tujuannya? Bukan bersama dengan pasangan kita di dunia, tapi bagaimana ini keluarga kita bawa sampai ke surga. Maka lika-liku dunia yang nanti dia dapatkan akan terasa ringan. Karena dia tahu tujuannya adalah surga. Bukan dunia. Dunia kan, mohon maaf ya, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang bikin senang, ada yang bikin sedih. Itu dunia. Maka mohon maaf, bahagia tak terletak pada apa yang datang dan pergi. Karena sampai kapanpun pasti akan ada. Ya. Kita punya pasangan, misal mohon maaf, berharap pasangan kita sempurna. Mohon maaf, ada sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan. Apa? Sempurna. Jadi kalau kita mau ngejar sempurna, sampai kapanpun nggak akan bisa. Karena selalu di atas langit masih ada langit ya. Betul. Tidak akan pernah puas. Apalagi kalau indikator sempurnanya dunia. Nggak bisa. Maka apa yang bikin sempurna Ahilman? Yang bikin sempurna jalannya, tujuannya adalah Allah. Itu. Nah, kalau udah yakin bahwa tujuan kita adalah Allah, tujuan kita berjumpa dengan Allah, ridhonya Allah, surganya Allah, maka apa yang bikin gelisah di dunia, pelan-pelan kita akan hilangkan. Karena bukan ini tujuannya. Dikasih pasangan yang baik, syukur. Dikasih pasangan yang kurang baik, sabar. Dikasih rezeki yang sesuai maunya kita, syukur. Dikasih rezeki yang barangkali tak sesuai dengan maunya kita, sabar. Hanya itu dibolak-balik. Dan gak jadi masalah bagi Allah. Allah tuh hanya melihat, bukan ujiannya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa sih di antara hambaku yang paling baik amalnya? Nah, kalau udah begitu, nanti masuk rahasia kedua. Orang yang akan tenang, wa tardha biqadhaika. Orang yang ridho, yang menerima segala takdir Allah, segala ketentuan Allah. Mohon maaf ya. Boleh jadi bukan jodoh kita yang tidak datang, tapi mungkin ada luka hati yang masih kita pendam atas orang yang pernah ada di hati kita, sehingga kita masih belum membuka hati bagi orang lain yang datang dalam diri kita. Kan gak sedikit ya orang yang bilang begini, buat saya mah laki-laki semua sama. Dia disakiti sama satu orang, tapi dia menyimpulkan bahwa semua orang itu menyakiti dia. Padahal mohon maaf, boleh jadi ruang di hatinya bukan tidak ada orang yang mau menempatinya, tapi kita masih tutup dengan kebencian kepada orang yang menyakiti kita, sehingga ruang hati yang tadinya bisa diisi nggak bisa diisi. Karena kitanya ngunci. Karena kitanya nggak ridho, kita masih marah,
Tadi kita masih insecure, kita masih overthinking, kita masih ada sikap-sikap hati yang membuat Allah benci dengan kita. Kita masih membandingkan hidup dengan orang lain. Kita masih ngerasa bahwa semua ini nggak adil gitu loh. Jadi sikap-sikap hati yang menanam benci itu yang menghambat hati ini mendapatkan kebaikan dari Allah. Udah susah, dikunci terus sama kita. Makanya punya sifat ridho itu kan penting sekali. Penting. Ada satu doa yang pemirsa bisa amalkan agar kita mendapat ridhonya Allah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kan gitu. Ya Allah, aku tuh berharap ridhomu ya Allah. Nah, pernah bahas dalam pembahasan sebelumnya, gimana caranya biar kita dapat ridho Allah? Mulailah dengan ridho terhadap Allah. Betul. Jadi gimana Allah bisa datangkan kita jodoh yang baik, sedangkan kita belum ridho dengan keadaan kita, masih insecure. Tuh saya mah gimana? Penampilan juga begini, mulai insecure. Bagaimana kita dapat rezeki yang baik, sedangkan kita belum ridho dengan apa yang Allah berikan terhadap kita selama ini. Mungkin di situ masalahnya. Akar masalahnya justru dalam diri kita sendiri ya. Makanya bukan hati orang nggak lain. tenang. Iya. Satu, kurang yakin ke Allah. Allah. Padahal jodoh yang ngatur adalah Allah. Rizki yang genggam adalah Allah. Tapi kita kadang kurang yakin ke Allah. Nah yang kedua, kita kurang ridho dengan ketentuan Allah. Sampai yang ketiga, ini yang paling parah. Kita tidak merasa cukup dengan pemberian Allah. Padahal orang yang tenang hatinya adalah orang yang merasa cukup. Yang Allah kasih cukup. Yang Allah beri itu yang kita butuhkan. Makanya mohon maaf. Jangan pernah mencari yang banyak. Tapi mencari yang cukup. Cukup buat beli rumah, Cukup beli rumah. Cukup buat beli mobil baru. Beli kendaraan gitu. Kan gitu pengennya, Cukup dengan pasangan yang Allah takdirkan untuk kita. Nah, titik masalahnya kenapa kita nggak tenang? Satu, karena kita nggak yakin ke Allah. Dua, karena kita nggak ridho dengan ketentuan Allah. Dan yang ketiga, karena kita tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah. Itu penyakit sih ya. Memang harus diurai satu persatu ya. Betul. Tapi kalau kemudian bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya esensi kebahagiaan di dunia itu adalah rasa tenang yang Allah berikan, itu betul nggak? Setuju. Setuju. Bahagia itu tidak diukur dengan harta yang banyak. Coba, Mbak Mila saya tanya, ada nggak orang kaya gelisah? Banyak saya rasa. Orang kaya stres? Banyak. Orang kaya frustasi? Banyak banget. Orang kaya korupsi? Bukan main. Sudah kaya tapi kadang-kadang mikir, udah kaya masih korupsi, bingung. Mohon maaf, orang kaya bunuh diri? Ada. Kita pernah mendengar berita itu. Sebaliknya, ada nggak orang miskin gelisah? Banyak. Banyak. Orang miskin stres? Oke. Banyak. Yang paling banyak stres biasanya orang kaya apa orang miskin? Orang miskin? Nggak tahu sih, tergantung hati nggak sih? Jawabannya, orang yang stres frustasi, orang yang nggak tenang. Iya, betul. Orang yang nggak dekat sama Allah. Itu. Makanya begini, saya bakal tenang kalau punya uang banyak. Tadi kita bahas, orang kaya banyak gelisah. Berarti mending kita nggak usah punya uang kalau gitu. Ya enggak juga. Semua keadaannya akan jadi tenang kalau sumber yang membuat kita tenang ada di hati kita. Yaitu Allah. طلع البدر على